Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Fadla Aulia SPD, salah satu guru di SMA Swasta Muhammadiyah Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPDK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210001251268. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMA Swasta Muhammadiyah Rambah pada kelas 12 dengan materi kewarisan dan kearifan dalam Islam dengan model pembelajaran PJBL, Project Blessed Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai proses kegiatan kita pada pagi hari ini, ketua kelas mohon dulu siapkan kelasnya dan lanjutkan berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa. Doa mulai. Rekan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum kita memulai proses kegiatan pembelajaran kita, untuk lebih semangat lagi dan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik semuanya, silahkan berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan ya kegiatan kita. Kira-kira ini semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Ya. Walaupun begitu ya, untuk meningkatkan fokus pembelajaran kita pada hari ini, ya, Ibu akan mengabsen Ananda terlebih dahulu seperti biasanya. Ya, Ibu panggil satu per satu. Baik, Anissa, Akila, Afiza, Ayatullah, Chelsea,
laki-laki dan perempuan melalui proyek pohon mawaris dengan benar. Dan yang ketiga, siswa menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini, harapan ibu ya, Ananda dapat memahaminya dengan baik. Ya, baik. Selanjutnya, yang sudah paham ya tujuannya, kita selanjutnya itu adalah ya minggu kemarin ya anak-anak ibu kita sudah belajar yaitu mengenai apa? Mawaris ya. Pelajaran kita minggu yang lalu yaitu tentang kewarisan dan kearifan dalam Islam. Apa saja yang kita bahas minggu yang lalu? Yang pertama apa? Pengertian mawaris. Apa itu pengertian mawaris? Nah, yuk siapa yang masih ingat? Kita sebutkan sama-sama. Mawaris adalah perpindahan atau pembagian harta warisan. Apa lagi? Dari pewaris kepada ahli waris. Ahli waris ini adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Ya, itu dia pengertian dari mawaris atau pembagian harta warisan. Yang kedua, apa lagi yang kita bahas? Yuk. Sebab apa? Boleh, sebab batalnya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan Rifana. Ini. Nah, ya. Sebab yang pertama pembunuhan, Ya. yang kedua saya atau budak, lalu yang ketiga mungkin atau kafir ataupun berbeda agama. Oke, aku dulu. Oke, sebab batalnya. Sekarang yang kedua apa lagi? Sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Siapa yang bisa? Oke, silakan Nadia. Yang pertama ada hubungan nasab atau kekeluargaan, kemudian ada perkawinan, kemudian wala atau pernikahan budak dan seagama. Oke, aku sudah membaca. Nah, yang sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Ada satu lagi. Apa itu kemarin satu lagi yang kita bahas? Oke, apa itu coba? Itu tentang sebelum warisan itu diberikan kepada ahli waris, sebelumnya kita harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban seorang pewaris dulu sebelumnya kita ke ahli waris. Itu yang pertama Menyelesaikan penyelenggaraan biasanya terlebih dahulu, seperti mandikannya, menjalannya, memberikan rekamannya. Lalu yang kedua yaitu memberikan prosesnya, macam-macam yang diberikan oleh si mayat tadi. Lalu yang ketiga yaitu melunasi utang-utangnya. Oke, aku sudah Ibu masih ingat materi kita minggu yang lalu? Ya, Ibu harapannya ya, tidak hanya 3 temannya ini, semuanya ingat ya. Kenapa harus ingat? Karena materi kita hari ini itu berkaitan dengan materi kita minggu yang lalu. Ya, maka materi kita pada hari ini yaitu adalah tentang golongan ahli waris. Ya, apa itu golongan ahli waris? Nah, sebelum kita mengetahui golongan ahli waris itu apa saja, ya,
kondisi Ananda, ya. Kita masih punya ayah semuanya? Alhamdulillah, ya. Kita bayangkan saja, ya. Mohon maaf, ya, ketika ada ayah kita meninggal dunia, yang meninggal dunia tentunya meninggalkan harta warisan. Ya. Nah, tentunya pertanyaannya apa? Apakah semua ya anaknya yang mendapatkan, atau hanya anak laki-laki yang mendapatkan, atau hanya anak perempuan yang mendapatkan harta warisan ini? Ya, tentunya kita bertanya, ya, kalau belum kita membahas tentang golongan ahli waris ini. Ya, maka dari itu, nah, ya, bagaimana nanti kedudukan seorang kakek nenek dalam ahli waris itu, apakah juga mendapatkan? Nah, maka dari itu, ya, kita membahas golongan ahli waris ini, nah, untuk mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Ya, pembelajaran kita pada hari ini ialah golongan ahli waris. Sedikit, ya, perlu kasih penguatan bahwa golongan ahli waris itu nah terdiri dari 25 orang ini, ya. 25 orang ini, 15-nya itu adalah golongan ahli waris laki-laki, dan 10-nya lagi itu adalah golongan ahli waris perempuan. Nah, nih, ya, golongan ahli waris perempuan yang 10-nya itu lagi. Nah, kita lihat, ya, apabila ada ke-15 tersebut, ya, apabila ada ke-15 golongan ahli waris itu, ya, hanya mendapatkan itu adalah nih, ya, nih. Apabila ada ke-15 golongan ahli waris itu yang mendapatkan hanya lagi 3, ya. Nah, apabila nanti yang golongan ahli waris perempuan itu ada semuanya, ya, yang ke-10 ini itu yang mendapatkan hanyalah 5. Ya, untuk itu, ya, supaya Anda lebih memahaminya, ya, lebih memahami tingkatan ini, ya, siapa saja yang 10 ini, ya, kita akan belajar, ya, yaitu membuat pohon mawaris atau proyek membuat pohon mawaris, ya. Oke, untuk itu Ibu bagi kelompoknya, ya. Minggu kemarin sudah Ibu sampaikan kelompoknya siapa saja? Sudah? Kalau sudah, ya, silakan anak-anak Ibu, ya, duduk di kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok matematika mana? Oke, ya. Hidayah, Suniro, Akila, Randi, Abiza, Naila. Sudah? Duduk semuanya di kursinya? Oke. Kelompok Ali bin Abi Thalib mana? Oke. Chelsea, Ayat, Dewi, Zulfi, Kirana. Kelompok Usman bin Affan. Oke. Irki, Zahra, Muhammad Al-Faraza, Samira, Imana. Ada semua? Kelompok Abu Bakar, ya. Sukma, Ainun, Fajar, Nisa, dan Naufal. Ini adalah LKPD, Ibu bagikan terlebih dahulu, ya. Mengisinya nanti, ya, ketika Ibu persilakan baru diisi, ya. Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya.
caranya dulu. Berarti kalau hanya mencari perempuan aja, visualisasikan perempuannya saja. Ya kita menggolong. Itu ya. Nah, iya yang mendapatkan itu gitu. Oke, bagaimana kira-kira? Sudah selesai? Sudah. Ada kesulitan tadi dalam mencari ininya golongan aktuarisnya? Tidak ada, berarti dapat ya. Kan ada di buku kita semua. Dan Anda tadi cari di internet? Ada. Ya. Sudah paham kan apa saja ininya? Sudah. Itu kalau sudah selesai nanti kita. Kesulitannya hanya di pembuatan kanvanya saja, Bu. Oh, kesulitannya hanya di pembuatan kanva. Ya, Iya, tidak apa-apa, kita belajar ya. Kayak kerja sama. Ya, biar yang sulit itu menjadi tidak Sulit. Ya, itulah gunanya kerja kelompok atau. Oke, silakan lanjutkan pekerjaan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya Ananda mengerjakan LKPD. Silahkan ya. Buka LKPD-nya ya. Yang sudah Ibu bagikan tadi. LKPD-nya sudah dapat semua kelompok? Sudah. Sudah. Ya, di sini ada petunjuk penggunaan LKPD-nya. Kan dikerjakan ya. Ibu beri waktunya 5 menit saja ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Kita saudara, aku punya anak. Aku masih anakku kepala warisan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, Selesai LKPD-nya dikerjakan? Sudah. Semuanya sudah mengerjakan? Sudah. Berarti jika sudah selesai ya, hasil proyeknya sekarang kita tampilkan atau kita presentasikan. Siap untuk menampilkan hasil proyeknya? Siap. Kalau sudah siap, biar lebih menarik,
kami dari kelompok Umat Berfoto akan menjelaskan diskusi kami mengenai golongan ahli waris dari pihak laki-laki yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya mau menjelaskan ahli waris dari pihak laki-laki. Itu yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua itu ada cucu laki-laki, yang ketiga ada ayah, yang keempat ada kakek dari pihak ayah, yang kelima itu adalah saudara laki-laki seayah seibu saudara kandung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada saudara laki-laki seayah. Maksud dari saudara laki-laki seayah ini adalah memiliki ayah yang sama tetapi ibunya berbeda. Kemudian ada juga saudara laki-laki seibu. Maksudnya di sini saudara laki-laki seibu itu adalah misalkan kita memiliki satu ibu dan ayahnya itu ada dua. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau seibu. Ini dimaksud dengan keponakan kandung kita. Lalu ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Maksudnya tuh kayak kita tuh punya saudara laki-laki satu ayah beda ibu. Terus saudara ini dia punya anak, jadi dia tuh bakal dapat warisan dari kita. Lalu ada paman kandung, saudara laki-laki ayah seayah dan seibu. Maksudnya tuh saudara laki-laki ayah kita. Jadi itu kayak adik kandung ayah kita, paman kandung. Lalu ada paman seayah, saudara laki-laki ayah seayah. Kayak ayahnya tuh pas kakeknya tuh dia tuh nikah lagi sama yang lain terus punya anak. Jadi paman kita tuh bakal dapat warisan. Lalu ada anak laki-laki dari paman kandung. Kayak ayah kita punya saudara, terus paman ini dia punya anak, dia bakal dapat warisan juga. Lalu anak laki-laki dari paman seayah, kayak yang tadi tuh pamannya tuh sama ayahnya tuh satu ayah tapi beda ibu, terus pamannya ini punya anak. Kemudian ada suami. Suami itu maksudnya misalkan istrinya yang meninggal, maka suami dari istri tersebut mendapatkan warisan. Yang terakhir itu orang yang memerdekakan budak laki-laki. Atau seperti tuannya itu mendapatkan warisan. Karena si budak tadi tidak mempunyai ahli waris. Sekian penjelasan kelompok saya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan Naufal. Anak laki-laki paman sebapak dan bapak tadi seharusnya gimana? Ayah kita nih, misalkan kakeknya tuh dia tuh nikahnya 2 kali. Yang ayah kita tuh dari istri pertama, pamannya tuh dari istri kedua, terus pamannya tuh dari istri kedua tuh dia punya anak laki-laki. Itu bisa dapat warisan kalau kita tidak punya saudara-saudara lain yang untuk diwariskan, jadi bisa diwariskan ke dia. Oke, kalau sudah cukup kita kasih apa anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow! Sekali lagi, kasih W, kasih O, kasih W. Wow! Sekian saksikan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap golongan ahli waris perempuan untuk presentasi? Siap. Ya, ingatkan waktu presentasi hanya 5 menit. Oke. Ahli waris perempuan, silakan presentasikan pohon mawarisnya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan menjelaskan tentang ahli waris golongan dari perempuan yang dijelaskan oleh teman-teman kalian. Baik, kami akan menjelaskan golongan ahli waris dari pihak perempuan. Yang pertama itu ada anak perempuan. Anak perempuan yaitu adalah seorang suami dan
anak perempuan. Dan kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang itu adalah seorang suami istri mempunyai anak laki-laki dan anak laki-laki tersebut memiliki anak perempuan. Itu juga termasuk golongan ahli waris perempuan. Yang ketiga ada ibu. Dan kemudian akan dijelaskan oleh ibu saya. Kemudian yang berikutnya yaitu ibu dari bapak. Itu berarti nenek kita. Nah, nenek kita itu yang dari nenek kita dari bapak. Kemudian ibu dari ibu berarti nenek kita dari ibu. Dan kemudian saudara pak perempuan sekandung. Kayak saudara kan sekandung, saya seibu. Kemudian saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak berarti satu bapaknya, ibunya yang berbeda. Kemudian saudara perempuan seibu, ibunya satu, bapaknya ada dua. Kemudian ada terus istri dan wanita yang memerdekakan. Wanita yang memerdekakan itu maksudnya di zaman Nabi sebelumnya itu kan ada yang namanya budak-budak itu kan. Nah, misalnya saya punya budak. Budaknya itu saya merdekakan. Nah, dan jadi wala kan. Nah, saya termasuk ahli waris dari budak ini tadi. Dapat atau tidaknya tergantung lagi dengan aturan adakah ahli waris sebelumnya. Tapi saya termasuk dari ahli waris dari si budak ini tadi. Nah, kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh ayat. Jika 10 orang ini masih hidup, jika semuanya mendapatkan warisan, jangan dapat warisan cuma 5 orang. Ada istri, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan ibu. Jadi kan 10 ini merupakan golongan ahli waris perempuan. Namun, gak semuanya dong kita ngasih warisan ke 10-nya. Kalau 10-10-nya ini ada, yang dapat cuma 5 ini tadi. Yaitu ada istri, ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung, dan ibu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang kurang dipahami, boleh bertanya. Oke, silakan. Yang ingin bertanya, nak? Ya, angkat tangannya. Ingin bertanya. Kan yang utama mendapatkan itu kan yang 5 di atas itu kan. Kalau misalkan salah satu dari kelima itu tidak ada, berarti yang di bawahnya juga mendapatkan. Iya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Nah, itu kan tadi turun-turunnya kan. Kalau 10 tadi ada 5-nya ini yang menerima. Tapi kalau misalnya ada 5-nya ini yang enggak, yang meninggal, tentu yang di bawahnya lagi yang dapat. Nah, itu nanti. Tapi kan kita sekarang bahasnya tentang ini cuma tentang ahli waris perempuan, tergantung dapat atau tidak dapatnya lagi itu kan nanti kan nggak perempuan doang yang menerima warisan ya, ada laki-lakinya juga. Nah, dan begitunya nanti dapat kalau misalnya ini meninggal siapa, misalnya anak perempuannya meninggal nih kan, anak perempuan ini ada anaknya, berarti kan cucunya dari si yang meninggal tadi nih, cucunya. Nah, ini perempuan atau laki-lakinya itu kan berbeda lagi dari pokok pembahasan kita. Sekarang intinya ahli waris perempuan. Nah, untuk pertanyaan tadi, kalau misalnya 5 ini meninggal, apakah di bawahnya ini dapat? Belum tentu ya, karena anak perempuan ini cucu, misalnya anak perempuan ada cucu, ada anaknya, anak laki-laki misalnya, kan nggak ada nih di 10 ini, di ke-10 ini. Tapi nanti bisa aja anak laki-lakinya dapat karena dia ada perempuan dari ini. Nggak yang 10 ini tadi yang menerima ahli warisnya tadi. Paham nggak? Pahami. Terima kasih. Ya, kami bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya dengan dua bola yang menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau diagram juga bisa. Nah, bagaimana Nak? Kira-kira apakah Ananda lebih memahami pembelajaran ini dalam bentuk seperti proyek ini atau hanya penjelasan saja? Sudah paham semua ya? Berarti ya Ananda lebih memahami ya pembelajaran ini kita gunakan dalam bentuk proyek. Oke. Sebelum Ibu akhiri, ya, silakan ingin bertanya. Silakan. Oke, silakan Chelsea. Berdiri Nak. Iya. Kenapa ahli waris golongan laki-laki itu lebih banyak daripada ahli waris golongan perempuan? Oke, terima kasih Chelsea. Silakan duduk kembali. Oke, pertanyaan Chelsea. Kenapa golongan ahli waris laki-laki ini lebih banyak ketimbang atau daripada golongan ahli waris perempuan? Jawabannya adalah karena yang seorang laki-laki ini banyak menanggung bebannya. Yang maksudnya dalam berumah tangga nantinya dia menafkahi keluarganya. Dan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan Al-Quran. Nah, itulah jawabannya. Paham ya Nana Ibu? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Siapa dulu yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Ayah, silakan berdiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini, kita dapat mengetahui bahwa dalam hukum Islam terdapat dua golongan ahli waris, yaitu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dari pihak laki-laki itu lebih banyak karena berjumlah 15 orang daripada pihak perempuan yang hanya berjumlah 10 orang. Namun masing-masing memiliki hak sesuai syariat Islam. Oke, aplaus dulu. Jadi simpulkan ya golongan ahli waris ini ya laki-laki itu sebanyak 15 orang dan golongan ahli waris perempuan itu sebanyak 10 orang. Namun tidak semuanya mendapatkan warisan. Tentunya penggolongan ahli waris ini sesuai dengan syariat Islam. Ya. Maka cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum Ibu akhiri ya pembelajaran kita ya minggu depan, Ibu ingin Ananda cetak ini ya, cetak proyeknya itu yang ada hasilnya besok minggu depan Ananda bawa ke sekolah ini dan dibingkai. Nah, terserahlah seperti apa yang jelas hasil proyek Ananda itu ada hasilnya, dicetak dan dibingkai. Oke, cukup sekian dulu kegiatan kita, materi kita minggu yang akan datang ya, yaitu adalah tentang ahli waris zawil furud. Ya, kita sudah mempelajari golongannya, tentunya kita akan membahas tentang ahli waris zawil furud. Dan silakan Anda baca di rumah apa itu ahli waris zawil furud dan lain sebagainya. Baik, untuk hari ini mencukupkan dulu sekian ya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Ya, terima kasih untuk anak-anak Ibu sudah semangat pada hari ini belajarnya. Ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.